Dari ketiga capres teratas, pendukung Ganjar, Prabowo, dan Anies mulai ramai menghiasi perdebatan di media sosial. Dari sekian perdebatan, nampaknya narasi perubahan dan keberlanjutan menjadi salah satu yang menarik. Anies dengan koalisi perubahan konsisten dengan ide yang dinarasikan, sementara Ganjar dan Prabowo lebih cenderung bersepakat melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi saat ini. Dan menarik untuk melihat mana capres yang dianggap masyarakat lebih akan melanjutkan program Jokowi atau sebaliknya. Dua survei telepon SMRC pada tanggal 25 sampai 28 April dan tanggal 2 sampai 5 Mei 2023 memotret situasi ini. Pada survei April menunjukkan bahwa yang menginginkan capres melanjutkan program Jokowi 59%. Sebaliknya yang menginginkan perubahan sekitar 33%. Hasil ini konsisten pada survei selanjutnya di Mei. Hasilnya 57% yang menginginkan keberlanjutan dan sekitar 33% yang menginginkan perubahan. Selanjutnya ditanyakan siapa capres yang dianggap akan melanjutkan atau sebaliknya. Hasilnya yang dianggap bisa melanjutkan yaitu Ganjar 58%, Prabowo sekitar 36%, dan Anies sekitar 27%. Sebaliknya yang dianggap akan melakukan perubahan Ganjar 22%, Prabowo 39%, dan Anies sekitar 47%. Secara umum, Ganjar dianggap paling bisa melanjutkan program Jokowi, sementara Anies capres yang dianggap akan melakukan perubahan. Kalau dilihat trennya, dalam survei yang dilakukan SMRC menunjukkan bahwa Ganjar konsisten dipersepsi sebagai capres yang akan melanjutkan program Jokowi, dan Anies dipersepsi warga sebagai capres yang paling mungkin akan mengubah program-program Jokowi. Sementara Prabowo cenderung dipersepsi capres pada posisi tengah. Posisi ini bisa dianggap menguntungkan, sebab mereka yang menginginkan perubahan preferensinya lebih dekat pada Prabowo seandainya Anies tidak maju atau tidak lolos di putaran kedua. Gambaran lain bahwa hasil survei ini dapat terkonfirmasi sama dengan proses-proses yang terjadi belakangan ini. Ganjar selalu menegaskan tentang pentingnya keberlanjutan program pemerintahan Jokowi. Prabowo bersikap lebih bijak dengan mengakomodasi dan mengatakan bahwa Ganjar dan Anies adalah putra terbaik bangsa. Prabowo selalu mengasosiasi dirinya dengan pemerintahan Jokowi walaupun tidak sepenuhnya diterima masyarakat. Di saat yang bersamaan, jangan lupa Prabowo beberapa kali menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2014, 2019, dan secara tidak langsung pertarungan di DKI. Ada sejarah bahwa Prabowo pernah menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang sekarang ini berada di kubu Anies. Tentu ini akan menjadi model strategi pemenangan yang akan dilakukan tim Prabowo. Bagaimana dengan Anies? Narasi perubahan Anies semakin ditegaskan pada pidato politik yang dilakukan saat acara deklarasi relawan di tenis indoor Senayan, Minggu tanggal 7 Mei 2023. Anies jelas mengkritik pemerintahan Jokowi saat ini. Dalam prakteknya, koalisi perubahan atau Anies sendiri belum memberikan bentuk perubahan seperti apa dan bagaimana. Narasi perubahan ini akan terus melekat dan pada poin-poin tertentu Anies akan selalu dikaitkan dengan gerakan khilafah dan politik identitas, sesuatu yang dilawan Jokowi. Pada situasi yang lain, Surya Paloh sendiri mengakui sulit menghilangkan politik identitas dari Anies. Ketiga strategi capres tersebut selalu diasosiasi pada pemerintahan Jokowi, pada saat yang bersamaan juga nampak dipaksakan. Bagaimanapun juga angka 78,8% kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi memiliki pengaruh terhadap elektabilitas capres. Ganjar sendiri dianggap paling bisa melanjutkan program Jokowi, dan Jokowi sendiri beberapa kali nampak mengendorse Ganjar. Prabowo sendiri adalah bagian dari pemerintah yang juga menganggap punya andil terhadap keberhasilan Jokowi, sehingga wajar saja sebagian masyarakat yang puas terhadap Jokowi preferensi politiknya ke Prabowo. Sementara Anies dengan koalisi perubahan nampak gamang. Nasdem sendiri masih mengklaim berada dan konsisten bersama pemerintahan Jokowi sampai 2024.
Walaupun faktanya Jokowi beberapa kali tidak mengundang Nasdem, sehingga posisi Nasdem dalam hal ini serba tidak nyaman. Berbeda dengan Demokrat dan PKS yang sedari awal adalah oposisi, dan mereka tidak ada persoalan dengan narasi perubahan. Itu saja, sekian, terima kasih.